Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Wahai Muhammad, kata Allah, maukah engkau kukabarkan tentang orang-orang yang paling merugi amalannya? Padahal mereka di dunia telah berusaha semampu mungkin, habis-habisan untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan surga. Ternyata mereka tertipu dengan amalannya. Ayat ini sebenarnya Allah turunkan untuk orang-orang kufar yang bermimpi mendapatkan surga, tapi ternyata nerakalah tempat mereka. Walaupun maknanya pada orang-orang kufar pada khususnya, tapi ini juga menjadi peringatan bagi kita yang Allah selamatkan iman kita. Ternyata di antara orang-orang yang beriman pun tak luput ruginya amalan yang kita lakukan di dunia. Dan kita berangan-angan masuk surga, ternyata kita berada dalam nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Dan ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya tentang berbagai macam beragam amalan yang menyebabkan terhapusnya pahala. Salah satu yang akan kita angkat pada pagi hari yang berbahagia ini, yaitu hadis Nabi riwayat Tabrani dengan derajat hasan. Syekh Albani mengatakan sahih dalam Sahihul Jami' dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, salasatun la yaqbalullahu minhum yaumal qiyamah sarfan wala adlan. Ada tiga kelompok orang yang Allah tidak akan terima amal mereka. Allah tidak akan menerima apapun amalan mereka di hari kiamat nanti. Karena hari bongkar-bongkarnya amal adalah hari kiamat, saudaraku, saudariku. Hari ini adalah hari kita bercerita tentang kiamat. Hari ini kita bercerita tentang hari kiamat kita bercerita tentang dunia. Di sanalah kita melihat pahala kita selama kita hidup di alam dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tiga golongan ini di hari kiamat nanti ternyata tidak diterima amalannya selama di dunia. Sarapan, baik amalan, itu amalan yang diwajibkan oleh Allah, yaitu rukun Islam, sholat, puasa, zakat, haji, tidak diterima Allah. Qabliyah, ba'diyahnya kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang Allah muliakan. Semua ibadah ghairum mahdah, kata Rasulullah, yang sifatnya sunnah, ternyata Nabi tegaskan tidak akan makbul, tidak akan berbuah pahala. Inilah yang patut kita hati-hatikan, saudaraku, saudariku.
maka ilmu menjadi penentu, bukan amal. Bukan amal yang menjadi penentu, ilmu menjadi penentu amal. Banyak orang beramal, tidak berilmu, tidak tahu terjebak ke dalam kesia-siaan. Maka sebaik-baiknya beramal adalah dengan cara berilmu. Dan salah satu yang diberitahukan oleh Nabi adalah amal yang tidak berbuah pahala, walaupun kita lelah mengerjakannya, baik amalan wajib maupun amalan sunnah. Siapakah tiga orang ini? Siapakah tiga golongan ini? Yang pertama, kata Rasulullah, al-aq, yaitu orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Sehebat-hebatnya Ramadan kita lalui, saudaraku, saudariku, luar biasa kita beriktikaf dalam Ramadan. Luar biasa seriusnya kita melakukan haji dan umrah. Bahkan berulang-ulang kita mengangan-angankan melakukan hal yang sama. Sholat tahajud kita, sholat duhanya kita, selama diiringi kedurhakaan terhadap orang tua, selama itu amal tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingat saudaraku, hadis Nabi SAW, ridallah fi ridal walidain, rida Allah ada di tangan rida orang tua. Jadi Allah menggantungkan ridanya atas rida orang tua. Allah menyandingkan satu-satunya manusia yang berdempetan namanya dengan nama Allah dalam Al-Quran adalah orang tua kita. Adalah orang tua. Wa'budullah wa la tusyrku bihi say'an wabil walidaini ihsana. Setelah Allah mengatakan sembahlah Allah, jangan syirik kepada Allah, lalu berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Tidak ada orang lain yang disandingkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau nama Nabi wajar, karena Nabi adalah utusan Allah. Orang tua bukan utusan Allah, tapi Allah muliakan. Allah muliakan. Dalam surah Luqman dikatakan, Allah mengatakan, wazkurli wali walidayka. Setelah engkau bersyukur kepadaku, bersyukurlah kepada kedua orang tua. Di tangan kedua orang tuamu lah kesejahteraan Allah turun, saudaraku. Di tangan orang tua lah kemurkaan Allah akan menghambat amal kita. Inilah bahaya durhaka. Hari ini orang memikirkan durhaka itu hanya mencaci, mencela, memukul, menendang, mengusir. Tapi ketahuilah saudaraku, ketahuilah saudariku, durhaka itu apapun bentuknya, yang membuat rasa sakit pada hatinya, yang membuat dia terngiang-ngiang dalam sanubarinya, sedihnya dia setelah memelihara anaknya, tapi anaknya tidak pernah menghubunginya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang Allah muliakan. Anak disibukkan dengan istri mereka. Anak mereka disibukkan dengan kebahagiaan anak-anak mereka. Mereka membelikan makanan untuk istri dan anak-anak mereka, tapi tidak pernah satu bungkus pun dikirimkan kepada orang tuanya. Mereka menawarkan makanan-makanan terlezat, tapi mereka lupa menawarkan kepada orang tuanya. Mereka bawa istri dan anak-anak mereka membelikan baju setiap hari raya menjelang. Tapi mereka lupa membawa orang tuanya untuk memilihkan baju untuk orang tuanya. Padahal mereka lah dulu saudaraku, saudariku, yang membawa kita dari satu pintu toko ke pintu toko yang lain. Mereka berkata, "Nak, pilihlah." Pernahkah kita mengulangi perbuatan ini? Pernahkah kita membawa orang tua kita, lalu kita katakan, "Ayah, emak, pilihlah. Apapun yang emak ingin, pilihlah. Pilihlah." Walaupun jutaan. Karena mereka dulu tidak pernah membatasi kita. Harus yang begini, nak. Harus yang harga yang begini, nak. Kalau mereka sakit karena kita tidak pernah berkunjung kepadanya, apalagi menelponnya, maka durhakalah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Kita tidak pernah mengirimkan hasil rezeki kita bahkan kepada mereka. Dan mereka bersedih hati di atas perbuatan itu. Berbahaya, saudaraku, bagi amal kita. Kepada adik-adik yang sedang belajar, yang sedang menyantri, durhaka terhebat yang dilakukan oleh santri di hari ini adalah dengan cara membawa pulang nilai terburuk kepada orang tuanya. Dikeluarkan dari pesantren karena dalam keadaan bermaksiat. Sakit hati orang tua. Maka ketahuilah semua amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita hafizul Quran, maka berhati-hatilah saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Setarakanlah amal dengan mengingat-ingat orang tua kita. Istri tetap nomor 2 bagi kita. Bagi kita laki-laki, istri tetap nomor 2. Bukan nomor 1. Orang tualah nomor 1. Tapi bagi istri, suamilah yang nomor 1, saudaraku, saudariku. Kenapa begitu? Bagi Allah, orang tua yang sudah berhasil mendidik anak perempuannya untuk taat kepada suaminya, dan taat pada suaminya, maka mendekat orang tuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ujungnya perempuan dengan taat pada suami, sebenarnya dia taat kepada orang tuanya dan taat kepada suaminya, sedangkan sebenarnya dia sedang membawa orang tuanya ke dalam surganya Allah Jalla Jalaluh. Jadi ada porsi masing-masing yang ujungnya juga ke orang tua. Ini orang pertama yang Allah tolak amal wajib dan amal sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Orang kedua, kata Rasulullah, wa mannan. Orang kedua yang Allah tolak amal wajib dan amal sunnahnya itu mannan. Orang-orang yang menyebut-nyebut kebaikannya. Orang-orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang yang merasa diri beriman. Wahai orang-orang yang merasa mukmin. Maka jangan batalkan pahala sedekahmu bil manni, dan menyebut-nyebutnya kembali. Maka semua orang yang hari ini bibirnya terhiasi dengan mengungkit-ungkit amalannya, dia pernah pelihara anak yatim. Ketika anak yatimnya tidak pernah pulang ke rumahnya, lalu dia mulai mengatakan bahwa engkau kami yang pelihara. Tapi engkau lupa bahwa kamilah yang memberikan SPP, membayarkan SPP untuk sekolahmu. Kamilah yang memberimu makan. Ketika kalimat itu meluncur dari mulut kita, kita mulai mengingatkan orang tentang kebaikan kita. Di saat itulah Allah hapuskan semua pahala baik kita. Walaupun miliaran rupiah kita sekolahkan dia, nol di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pernah bangun masjid, tapi setiap kali datang ke masjid itu kita selalu mengungkit-ungkit bahwa tiang ini, keramik ini, semen ini, bagian ini, teras ini, kalau bukan saya, tidak ada orang. Kalau bukan begini, maka tidak ada orang yang menolong. Di saat itulah Allah hapuskan semua amal baik kita. Allah hapuskan, saudaraku, saudariku. Maka ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah, salah satu tipu daya iblis dan bala tentaranya, kita diusahakan bangga dengan amal sendiri. Iblis dan bala tentaranya paling benci kalau ada orang setelah beramal lalu melupakannya. Dia paling suka kalau orang sudah beramal dan dia usahakan untuk diingat-ingat. Tidak diingat tahun ini, diingat tahun depan. Tidak diingat tahun depan, 10 tahun akan datang. Dia akan ungkit kembali apa yang pernah dia lakukan. Maka saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh, berhati-hatilah dengan sikap mannan, yaitu mengungkit-ungkit kebaikan. Solusinya, setelah melakukan sesuatu, lupakanlah.
Jangan pernah terngiang, jangan pernah diingat dalam memori. Biarlah Allah yang mengingat. Di saat kita mulai mengingat, maka Allah lah akan melupakannya. Allah lah yang akan melupakannya. Ini orang kedua, dihapus semua amal baik. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku-saudariku yang Allah muliakan. Dan orang ketiga, kata Nabi, di hari kiamat adalah orang-orang yang merugi, yaitu mukazzibun bil qadar. Orang-orang yang mendustai qadar Allah. Orang-orang yang tidak percaya dengan ketentuan Allah. Saudaraku-saudariku yang dimuliakan Allah. Dalam hadis yang lain, riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dengan derajat yang hasan, Rasulullah pernah mengatakan, ta'lam, ketahuilah, kata Rasulullah, annama asabaka la yukti'aka wa ma aftahaka la yusibaka. Ketahuilah, kata Rasulullah, kalau Allah telah menakdirkan sesuatu tertimpa untukmu, maka tidak akan meleset kepada orang lain. Dan kalau Allah ingin melesetkan sesuatu darimu, pasti tidak akan datang menimpamu. Maka semua kejadian pada kita, jangan bertanya. Jangan mengeluh kepada Allah. Kenapa anak kita yang dibuat Allah wafat duluan? Kenapa orang tua kita diambil Allah duluan? Kenapa tidak anak orang lain? Padahal anak kita soleh. Kita terus mulai bersuudzon ke Allah. Kita mulai membayangkan tingkah lakunya yang mengemaskan, lalu kita berburuk sangka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di saat rumah kita terbakar, di saat anggota keluarga kita ditimpa kematian, maka kita mulai tidak bisa terima takdir Allah. Di saat kita tidak mendapatkan pekerjaan, misalkan di saat kita dimiskinkan Allah, lalu kita mulai merasa Allah tidak sayang. Padahal Allah tidak pernah menzalimi hamba. Apapun yang kita dapatkan pasti datangnya dari Allah. Cuma Allah tidak akan menzalimi dan membuat kita ditakdirkan menjadi pelaku maksiat. Cuma Allah tidak akan menzalimi dan membuat kita ditakdirkan menjadi pelaku maksiat. Tidak benar, saudaraku, kalau ada orang yang mengatakan, aku menjadi pencuri karena Allah. Tidak benar, saudaraku. Aku menjadi penzina karena Allah menakdirkanku. Walakin kanu anfusahum yadzlimun, kata Allah. Kami tidak pernah menzalimi, tapi engkaulah yang menzalimi dirimu sendiri. Artinya apa? Terimalah. Apapun yang Allah berikan. Apapun musibah, ujian yang Allah berikan, terimalah. Gantungkan harapan kepada Allah. Bukankah Allah telah memberikan sejarah, telah memberi sejarah tentang kemiskinan nabi-nabi terdahulu, saudaraku? Bukankah Allah telah memberikan sejarah tentang penderitaan Nabi Ayub alaihissalam, yang dia tidak pernah bersuudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini, misalkan kita jatuh pesawat, yang tidak meninggal dalam pesawat itu, kalau dia ditakdirkan juga jatuh pesawat, ia hanya memindahkan dirinya ke pesawat yang lain, menunggu waktu yang berbeda. Oleh karena itu, orang-orang yang paling baik adalah orang yang bertawakal terhadap semua ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah 3 golongan yang Nabi sebutkan. Kalau ini terjadi pada diri kita, sungguh sia-sialah semua amal wajib kita. Semua amal wajib kita dan amal sunnah kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan Ana mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.